Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Apa kabar Pak Suyanto siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, pada kesempatan ini kita punya waktu yang cukup terbatas ini Pak Suyanto, hanya sekitar Iya. 15 menit. Nah, pada kesempatan kali ini apa yang akan Bapak diskusikan dalam kesempatan ini, Pak? Baik Pak Adi, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan Ya. Pak Adi, ada beberapa siswa di kelas saya itu motivasi belajarnya itu rendah Pak Adi. Jadi ketika menurut saya kalau motivasi belajarnya rendah, otomatis nanti anak untuk dalam pembelajaran itu juga nggak bisa fokus ya Pak Adi. Jadi Iya, iya. berkaitan dengan motivasi siswa ini Pak Adi, ada beberapa siswa yang dalam belajar itu menurut saya, pengamatan saya itu anak ini belum masih rendah dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak Adi. Iya, berarti tujuan kita hari ini akan membahas berkaitan dengan bagaimana meningkatkan motivasi belajar di kelas Pak Suyanto ya. Iya Pak Adi. Nah, ya Pak Suyanto, kita akan identifikasikan motivasi yang rendah di kelas Pak Suyanto ini, apakah ini di kelas yang jenjangnya sebelumnya motivasinya tinggi, kemudian menurun, atau memang ini sifatnya kelas awal ya Pak, kelas 10 misalnya Pak? Kelas ini yang saya temui itu di kelas 10 Pak Adi. Jadi kelas awal. Ya, ya. Karena kan di kelas awal ini kalau melihat pengamatan saya belum mendapatkan data yang ini ya Pak Adi karena baru beberapa ini. Tapi saya melihat saya tanyakan dengan anak-anak itu bagaimana ketika kegiatan awal pembelajaran ada perubahan kemarin ketika di SMP dengan SMA sekarang. Bagaimana semangat belajarnya? Anak-anak itu menyadari Pak Adi. Pak, semangat belajar saya itu saat ini agak kurang Pak, menurun. Anak menyampaikan. Nah, menurut Pak Suyanto, apa yang menyebabkan motivasi belajar ini siswa di kelas Bapak ini rendah? Apakah ada faktor internalnya kah atau adakah faktor eksternal yang menyebabkan motivasi belajar di kelas Pak Suyanto ini rendah? Baik Pak Adi, menurut saya ada dua faktor ya Pak Adi. Yang pertama itu ada faktor internal dan eksternal. Yang internal itu berarti dari dalam diri siswa. Anak ketika kemarin saya bertanya pada saat awal-awal masuk itu, apa motivasi masuk SMA? Nah seperti itu. Anak itu menyampaikan, Pak, saya itu masuk SMA. Ini tidak semua yang terlihat motivasinya rendah itu. Pak, saya masuk SMA itu karena orang tua saya itu menyuruh atau saya diarahkan untuk ke SMA, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang menyampaikan, Pak, saya itu masuk SMA di sini karena kemarin tidak keterima di sekolah lain, Pak. Nah ini menurut saya motivasi anak itu. Yang motivasi eksternal, Pak. Saya amati dari lingkungan anak itu sendiri di dalam kelas kan ternyata Pak, kelompok mana yang anak itu motivasi belajarnya tinggi, mana anak yang motivasi belajarnya rendah. Anak yang motivasi belajarnya rendah itu saya tanya bagaimana lingkungan pergaulan Ananda di luar sekolah ataupun kalau di luar sekolah anak-anak itu bergaulnya dengan orang yang sudah tidak bersekolah, sering begadang. Nah itu salah satu berdasarkan identifikasi yang saya lakukan. Terus yang selanjutnya ada faktor lain Pak. Kebetulan kan saya tanyakan dengan anak di SMP. Ada beberapa anak dari SMP itu kebetulan saya mengajar informatika ya Pak. Kalau di SMP belajar informatika ada beberapa sekolah itu yang memang belum dikenalkan, terutama yang dari MTS. Nah seperti itu. Jadi saya mengamati apakah karena
anak ini belum mengetahui belajar apa itu informatika, sehingga motivasi belajarnya itu masih rendah dalam mengikuti pembelajaran saya. Saya me, menganalisis sampai ke sana. Iya, iya, betul, Pak. Jadi karena anak itu tidak mengetahui informatika itu apa, sehingga belajar ini belum memahami tentang informatika seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi dari penjelasan Pak Suyanto, adakah suatu kegiatan sebelum ini, Pak? Sebelum kegiatan coaching ini kita lakukan, yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mencoba supaya motivasi anak itu tumbuh? Apa sudah ada yang pernah Bapak lakukan? Mungkin dari kegiatan model pembelajarannya yang seperti apa Bapak terapkan, atau Bapak memberikan sebuah alat peraga yang menarik, atau seperti apa mungkin pernah Bapak lakukan? Ya Pak, untuk berdasarkan ini Pak, ketika dalam pembelajaran saya sudah pernah mencoba untuk menggunakan model pembelajaran ini Pak. Kalau model pembelajaran secara langsung yang saya gunakan itu model pembelajaran berbasis masalah. Tapi saya juga setelah menggunakan itu, saya berpikir ulang Pak. Anak yang motivasi belajarnya rendah, saya berikan model pembelajaran berbasis masalah, saya kasih masalah, anak ini malah semakin motivasinya rendah. Jadi saya melakukan yang lain. Jadi saya berikan media pembelajaran, menggunakan media yang menarik, bisa menggunakan media audio dan visual, jadi berbentuk video seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan saya dalam materi itu saya tampilkan yang audio video seperti itu. Selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran itu saya sudah mencoba untuk bagaimana anak itu supaya motivasinya muncul dulu. Jadi dalam belajar itu saya menerapkan suasana pembelajaran itu menyenangkan, tapi ada seriusnya. Santai tapi serius seperti itu. Jadi anak supaya tidak terbebani dalam pembelajaran informatika. Karena kalau anak terbebani masih belum mau belajar informatika dengan saya, otomatis mau saya berikan materi atau yang lainnya, anak belum siap. Terus ini Pak Adi, kalau misalkan dalam pembelajaran itu anak sudah mulai jenuh, karena kan ada 3 jam ya Pak, mulai jenuh, anak itu menyampaikan saya di kesepakatan awal itu, nanti kita jeda 5 menit. Nah, dalam jeda 5 menit itu kita melakukan ice breaking seperti itu Pak Adi. Itu yang saya mencoba untuk melakukan yang menurut saya itu masih sederhana, tapi mudah-mudahan ini bisa berimbas ke anak. Karena kan saya ingin membangkitkan dulu semangat belajarnya. Semangat belajar itu kan bisa jadi dari suasana pembelajaran dulu ya Pak. Suasana pembelajaran menyenangkan. Anak dibuat senang dulu, baru nanti anak mau dalam ikut aktif semangat dalam belajar seperti itu Pak. Iya, baik. Nah, apa langkah konkret Pak, langkah yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini berkaitan dengan menciptakan peningkatan motivasi belajar murid di kelas Bapak? Yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini ya Pak Adi, melalui media pembelajaran. Jadi saya berusaha untuk menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif, sehingga anak tertarik untuk melihat media atau tertarik dalam belajar karena melihat medianya interaktif. Yang kedua, saya akan ini Pak Adi, menerapkan ice breaking atau jeda sejenak untuk mengembalikan lagi semangat anak dalam belajar. Jadi membuat suasana itu menjadi nyaman, tenang, sehingga anak termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan saya. Itu ya Pak Adi, yang rencana yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Iya, berarti langkah yang bagus Pak Yanto. Berarti ada 2 hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini, yaitu membuat media pembelajaran yang membuat murid
aktif, kemudian melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran supaya motivasi tetap terjaga dalam pembelajaran 3 jam itu Pak Suyanto ya? Ya, ya Nah, Pak Adi. berapa lama target Bapak akan lakukan supaya dapat melihat perkembangan motivasi belajar siswa ini dengan 2 langkah yang akan Bapak lakukan? Kalau target ini Pak Adi ada 2. Yang untuk ice breaking mungkin dalam pembelajaran besok bisa saya lakukan Pak Adi. Tapi berkaitan dengan media pembelajaran mungkin bisa saya akan ini 3 minggu ke depan. Karena untuk media itu kan butuh waktu ya Pak Adi. Jadi saya Iya. untuk yang media itu bisa saya terapkan itu dalam 3 minggu ke depan. Saya laksanakan dalam 3 minggu ke depan Pak Adi. Baik Pak Suyanto, berkaitan dengan tanggung jawab ini, apa yang akan Bapak lakukan untuk melihat perkembangan motivasi belajar siswa di kelas Bapak? Untuk ini Pak Adi, jadi saya akan ini Pak Adi, menerapkan yaitu menggunakan media pembelajaran itu tadi, itu dalam pembelajaran saya, terus menerapkan ice breaking. Kalau untuk ice breaking itu saya terapkan ketika besok jam pembelajaran saya bisa saya laksanakan langsung. Untuk berkaitan dengan media, berarti nanti saya akan ini Pak Adi, mencoba untuk 3 minggu ke depan saya akan usahakan dan bisa saya terapkan di kelas saya nanti Pak. Iya, berarti akan dilihat dari perkembangan setiap anak ya Pak? Akan dipantau, Iya, sebenarnya apakah yang tadinya motivasinya rendah sekarang sudah melakukan peningkatan. Seperti itu Pak Suyanto ya? iya. Ya, jadi Nah, dalam baik. 3 minggu ke depan itu akan saya pantau hasilnya nanti bagaimana Pak. Dengan tahapan yang awal tadi melalui ice breaking, sudahkah ada peningkatan motivasi seperti itu Pak? Baik, terima kasih Pak Suyanto. 3 minggu yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi, melihat perkembangan peningkatan motivasi di kelas Pak Suyanto. Terima kasih sudah bersedia melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini. Terima kasih Pak Suyanto. Saya kiri selamat siang. Terima kasih Pak Adi, selamat siang.